Ada dari Wiwin di Sumbar, Ustaz. Ada yang mau anak tanya, Ustaz. Anak kami sekolah di pondok pesantren. Dia pernah bercerita bahwa ada bisikan-bisikan untuk berbuat di luar akhlak mulia, Ustaz. Itu kira-kira bagaimana solusinya, Ustaz? Syukran. Sekolahnya di pesantren, kemudian yang mendapatkan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan yang tidak baik, ya. Jadi harus kita ketahui bahwa syaitan itu tidak pernah berhenti untuk mengganggu manusia. Dia bisikkan di dalam hati kita sesuatu yang membuat kita menjadi ragu. Ya, ini sudah merupakan janji syaitan, di mana dia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku juga akan menyesatkan hambamu dari jalan yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan menggoda mereka dari segala sisi, dari depan, belakang, ya dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, akan aku ganggu. Jadi akan selalu ada bisikan-bisikan tersebut. Ya, bagaimana solusinya ketika kita mendapatkan bisikan-bisikan tadi? Maka solusi yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan digubris. Jangan diperhatikan. Jangan kita mencurahkan perhatian kita kepada bisikan-bisikan tadi. Yeah. Karena bisikan-bisikan tersebut kalau kita perhatikan, kalau misalnya kita gubris, maka itu bisa terus menimbulkan keraguan di dalam hati kita atau bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan digubris, jangan dilakukan. Kalau memang bisikannya mau melakukan sesuatu. Dan jangan diucapkan kalau bisikan tidak baik tadi harus mengucapkan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah yang harus dilakukan yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus minta perlindungan kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perkara tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan, ya'tis syaitanu ahadukum. Ya'tis syaitanu ahadakum. Syaitan akan mendatangi salah seorang dari kalian. Kemudian apa yang dilakukan? Fayaqulu man khalaqa kadza. Kemudian dia membisikkan ke dalam hati kita, siapakah yang menciptakan ini? Awalnya kita diajak untuk berpikir, ini bisikan di dalam hati kita. Siapa yang menciptakan gunung? Kita mengatakan dalam hati kita Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Sampai kemudian setan akan menggiring orang tersebut seraya mengatakan, man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Kata Nabi SAW, فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ, kata beliau. Kalau sampai kepada perkara tersebut, yaitu bisikan setan tadi di dalam hati kita, sampai kepada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ini bisa menimbulkan keraguan-raguan kita terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau memberikan dua solusi, وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ, hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian waliyantahi, hendaklah dia berhenti dari memikirkan perkara tersebut. Harus dia hentikan. Jangan dia pikirkan, jangan dia gubris, jangan dia perhatikan. Ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.